Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil akbar. Alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa ummatihi ila yaumiddin amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha war rasulahu faqad faza fawzan azima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini Rabu 10 April 2024 bertepatan dengan 1 Syawal 1445 Hijrah. Allah dengan maha kebesarannya, dengan maha tingginya ingin menunjukkan eksistensinya kepada kita semua agar kita sadar, agar kita paham bahwa pada hari ini hakikatnya semua kita sepakat hanya satu yang paling tinggi, hanya satu yang paling akbar, dialah Allah Azza wa Jal. Pada hari ini Allah ingin tunjukkan kebesaran dan kekuatannya kepada kita. Tak peduli siapapun Anda, laki-laki kah, perempuan kah, tua maupun muda, kecil maupun besar, berpangkat maupun tidak berpangkat, dihormati maupun tidak dihormati, punya pekerjaan maupun tidak punya pekerjaan. Sepakat kita semua di belahan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di lapangan yang kita cintai ini, sepakat kita semua mengatakan bahwa Allah Azza wa Jal adalah Tuhan kita yang maha akbar, Tuhan kita yang maha tinggi, Tuhan kita yang maha besar. Maka ketika semua kita selesai melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, maka berlaku firman Allah di dalam Quran surah kedua Al-Baqarah 185 kiri pertengahan itu. Sepakat kita semua, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ketika engkau telah selesai, kau sempurnakan bilangan puasa Ramadan itu sesuai dengan ketetapan yang sudah Allah tetapkan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Maka hari ini, detik ini 1 Syawal, sejak tadi malam, sepakat kita semua mengatakan bahwa Allah Azza wa Jal adalah Tuhan kita, Rabbul Jalali wal Ikram. Maka semoga dengan penghambaan diri kita, kita sadar pada hakikatnya kita hanyalah hamba Allah yang lemah, hamba Allah yang dhaif. Paham kita tentang eksistensi diri kita, kalaupun bukan tanpa Allah, maka demi Allah jemaah yang dirahmati Allah, mungkin kita tidak berada di lapangan ini.
Banyak hamba Allah yang ingin bertemu dengan Ramadan. Banyak hamba Allah yang ingin bertemu dengan keluarga sanak famili di 1 Syawal ini. Namun karena sudah ketentuan takdir Allah, mereka tidak bertemu dengan keluarganya. Mereka tidak bertemu dengan Ramadan. Maka kita yang dipilih oleh Allah, bersujud kita mengagungkan Allah dengan usia kita sampai detik ini. 20 tahun, 30 tahun. Bahkan mungkin ada sampai 60, 70 tahun. Ribuan kali ruku dan sujud. Tak terhitung bilangan Anda menunaikan ibadah Idul Fitri. Tolong tanyakan kepada diri kita masing-masing. Tidak usah lihat kiri kanan. Kalau tidak juga kita berubah sampai 1 Syawal ini. Butuh berapa banyak lagi Ramadan bagi diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka jemaah salat Id yang dirahmati Allah, mari sama-sama dengan mengagungkan kebesaran Allah, sadar kita dengan diri kita bahwa Allah yang membuat kita mulia, Allah yang meninggikan derajat kita. Sebagaimana setiap solatnya kita mengagungkan Allah, Allahu Akbar, hanya Allah yang maha tinggi. Semoga Allah berkenan menerima amal ibadah kita semenjak dari 1 Ramadan sampai kepada 1 Syawal 1445 Hijrah ini. Amin Allahumma amin. Kemudian bersalawat kita kepada Nabi kita Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melafazkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khatib mengajak kita semua, terutama diri khatib pribadi, mari bermohon kita kepada Allah di waktu yang mulia ini. Mohon kita kepada Allah, semoga Allah berkenan mempertemukan kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu saf kita bersama Nabi kita dan dibimbing kita oleh Nabi kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin, Ramadan telah pamit meninggalkan kita. Bagi orang-orang yang beriman, ada 2 perasaan ketika dia menyambut 1 Syawal 1445 Hijrah. Perasaan sedih dan perasaan bahagia. Bahagia karena alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita bertemu dengan Ramadan tahun ini. Bisa menyelesaikan ibadah Ramadan tahun ini. Dan alhamdulillah masih bisa melihat wajah-wajah orang-orang tersayang kita di 1 Syawal ini. Sedih. Karena tak ada jaminan bagi kita untuk bertemu dengan Ramadan tahun depan. Sedih. Karena kita tidak tahu apakah tadi malam selepas kita mengumandangkan takbir Allah sudah ridho dengan puasa kita. Atau jangan-jangan kita termasuk dalam peringatan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ragima anfu rajulin, sungguh celaka, terlalu jauh dari rahmat Allah. Liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Orang yang hidup di bulan Ramadan, bernapas di bulan Ramadan, diberikan kesempatan bertemu Ramadan. Namun sekelas Ramadan itu pun tak mampu mengubah diri Anda. Falam yughfar lahu. Maka pada saat itu Nabi langsung mengaminkan doa malaikat Jibril alaihissalam. Begitu juga sebaliknya Nabi mengingatkan kepada kita semua. Rubba sha'imin hazzuhu min siyamihil ju' wal atash. Betapa banyak orang mengira dirinya berpuasa. Betapa banyak orang mengira dirinya berpuasa, kata Rasulullah. Tak ada yang didapatinya dari puasanya kecuali lapar dan haus. Maka pertanyaannya, apakah Allah sudah ridho dengan puasa kita di tahun ini? Lantas kenapa Anda masih bisa sanggup tertawa di saat kita sadar bahwa amal kita masih kurang? Maka jemaah salat Id yang dirahmati Allah, setidaknya kalaupun kita tidak tahu status amal ibadah puasa kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada indikasi atau ciri-ciri tanda keberhasilan bagi seorang mukmin ketika dia selesai menunaikan ibadah di bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah, tanda-tanda ini Allah berikan kepada kita, sehingga kita termasuk dalam golongan orang yang disebutkan di dalam Quran 183 itu, surat kedua. La'allakum tattaqun. Apa tanda-tanda tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Status hadis sahih Bukhari Muslim. Nabi mengingatkan kepada kita, tanda pasti diberikan oleh Allah dan Rasulnya, tanda orang yang berhasil menunaikan ibadah saum Ramadannya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? As-siyamu junnatun. Fa idza kana ahadukum yawman sha'ima fala yarfus wala yajhal. Fa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni sha'imun marratain. Rawahul Bukhari.
Kata Nabi, as-siyamu junnatun. Tanda, ciri-ciri, indikasi seorang hamba Allah yang berhasil puasanya dan pasti berhasil Allah berikan tanda ini. Kata Nabi, as-siyamu junnatun. Puasa yang benar itu. Mohon maaf jemaah yang dimuliakan Allah. Puasa yang benar itu kata Nabi. Tidak sembarang puasa. Karena mohon maaf. Kalau sekedar puasa jangankan Anda. Anak TK pun puasa. Kalau sekedar ikut Idul Fitri takbiran jangankan Anda. Anak SD pun ikut sama kita sekarang. Maka kata Nabi puasa itu tak sembarang puasa. Kalau sekedar menahan lapar dan haus, unta di padang pasir pun bisa. Maka kita diinginkan puasa kita man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Puasa itu harus dengan keimanan. Paham kita kenapa kita disuruh puasa. Paham kita apa saja yang menyebabkan puasa kita batal dan menyebabkan rusaknya amal ibadah puasa kita. Maka kata Nabi, as-siyamu junnatun. Puasa itu kalau benar engkau tunaikan, maka Allah akan berikan satu tanda ciri paling utama. Junnatun, perisai yang tak tampak, membentengi diri seorang hamba dari fakhsya dan mungkar. Itu pasti. Itu pasti jemaah yang dimuliakan Allah. Anda sendiri bisa buktikan ketika Anda selama berpuasa, sedang lapar, sedang haus, ada makanan di belakang, ada makanan di tempat piring Anda, di dapur Anda, di lemari kulkas Anda. Apakah Anda makan? Ketika Anda memilih Anda tidak makan, Anda paham bahwa saya sedang puasa. Itulah junnah. Tapi yang diinginkan oleh Allah, junnahnya jangan ketika puasa saja. Buktikan 11 ke depan bahwa Anda punya junnah. Maka mustahil, wallahi mustahil. Ada orang yang mengatakan dirinya puasa, sama-sama pergi ke masjid, sama-sama pergi sholat Id, tapi kehilangan sendal. Mustahil ada orang yang mengatakan duduk di tempat ini. Bisa kehilangan motor, bisa kehilangan Honda. Mustahil. Maka kata Nabi, orang yang berhasil puasanya, Allah akan berikan perisai yang membentengi dirinya dari perilaku maksiat. Dan buktikan perisai ini ada di 11 bulan ke depan. Itulah tanda Anda berhasil dalam menjalani ibadah puasa. Ketika ada orang ingin menyodorkan proyek-proyek haram, sesuatu yang haram, perilaku yang haram, tindakan yang haram, maka junnah itu seketika akan muncul membentengi diri Anda bahwa Anda paham ini salah. Anda akan paham ini punya Anda, ini bukan punya Anda, ini hak Anda, ini bukan hak Anda. Maka orang yang berpuasa, wallahi jemaah yang dimuliakan Allah, wallahi, kalau seandainya semua hamba Allah benar puasanya, maka mustahil akan ada masalah di negeri kita. Maka mustahil akan ada orang-orang yang salah dalam menjalani kehidupannya. Maka ini tanda pertama. As-siyamu junnatun. Puasa yang benar itu pasti akan berikan junnah bagi diri pelakunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Selanjutnya apa tanda yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya bagi orang yang berhasil puasanya? Idza kana ahadukum yauman shaima, maka ketika kalian berpuasa fala yarfuz. Jaga lisan. Jaga perkataan, jangan berbicara jorok, jangan berbicara kotor, jangan berbicara dusta. Man lam yada' qaula zur wa amala bih, falaysa lillahi hajatan ay yada' ta'amahu wa syarabahu. Kata Rasulullah, siapa yang selama puasanya tak bisa lisannya ini melepaskan dari perilaku kasar, perkataan kotor, bohong, dusta, falaysa lillahi hajatan ay yada' ta'amahu wa syarabahu. Allah tak butuh dengan puasa lapar dan haus yang kau tahan. Maka puasa mendidik kita agar menjadi pribadi jujur, berperilaku yang baik, berkata yang baik. Wallahi jemaah, sampai detik ini mungkin kita masuk 1 Syawal masih ada saudara-saudari kita yang tersakiti oleh lisan kita. Lantas Anda masih sanggup tertawa sampai detik ini. Mungkin gara-gara lisan kita ada orang tersakiti di luar sana tak datang dia Idul Fitri gara-gara kasarnya lisan kita. Maka orang yang kasar lisannya mustahil akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pulang dari tempat ini, khatib berpesan kepada kita semua, terutama diri khatib pribadi. Wahai para ayah, ar-rijalun qawwamuna 'alan nisa. Kalian pemimpin, berapa banyak lisan kalian kasar kepada istri kalian? Berapa banyak lisan kalian kasar kepada anak kalian? Sehingga mereka tersakiti menangis di dalam kamarnya karena kasarnya lisan, perkataan yang kau lontarkan kepada mereka. Wahai para ibu, ingatkah kalian betapa susahnya para ayah bekerja di luar sana, membanting tulang, difitnah orang, dihina orang. Lantas Anda dengan mudahnya mencela, mencaci maki nafkah rizki yang suamimu bawa pulang.
Dan inilah salah satu perempuan yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Maka pulang dari tempat ini minta maaf. Kalau lisan kita tajam sama anak kita, minta maaf. Kalau lisan kita kasar sama istri kita, minta maaf. Kalau lisan kita kasar sama suami kita, minta maaf. Dan kalau lisan Anda kasar sama orang tua Anda, cepat minta maaf. Jangan sampai Anda menunggu murka Allah sehingga laknat datang dalam kehidupan Anda. Maka ini sifat yang kedua, orang yang puasanya benar, lisannya pasti baik. Selanjutnya, jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fala yarfus wala yajhal fa inimruun qatalahu aw syatamahu. Orang yang puasanya benar, pasti hidupnya benar. Hidupnya terbimbing, penuh prioritas. Bangun subuh pagi-pagi sudah tahu apa yang dikerjakan. Ya, begitulah Ramadan mengajarkan kepada kita semua. Bangun pagi di waktu sahar sudah bangun, bersiap untuk datang subuh. Maka jaga ini selepas Ramadan. Jangan sampai nanti masjid penuh selama Ramadan, setelah Ramadan tak ada lagi jemaahnya. Tanda-tanda orang yang berhasil, walah ya jihal, dia tak menyia-nyiakan sedikit pun waktu berbuat maksiat, berbuat hal-hal yang sia-sia di muka bumi Allah. Bermain handphone berjam-jam, duduk di warung berjam-jam, baca Quran tak pernah. Fa inimruun qatalahu aw syatamahu. Dan yang terakhir, pasti diberikan oleh Allah dan Rasulnya tanda orang yang berhasil puasa, indikasi keberhasilan orang puasa. Fa inimruun qatalahu aw syatamahu. Ketika ada orang ingin mengajaknya berkelahi, mengajaknya bertengkar, memprovokasinya, memfitnahnya, menggibahnya, menggunjingnya, maka demi Allah dia takkan balas secuil pun kalimat. Apa yang diucapkan oleh orang ini ketika difitnah, dijelekkan, diburuk-burukkan, dijatuhkan harga dirinya. Dia paham bahwa sesungguhnya hanya Allah lah yang besar, Allah yang memuliakan dia. Tuhan kita bukan mulut manusia. Maka dia akan mengucapkan, inni shaimun, saya puasa. Kalimat saya puasa wajib Bapak Ibu kaum muslimin muslimah, ikhwah fillah rahimani wa rahikumullah, bawa setelah pulang ini. Inni shaimun, saya puasa. Ketika ada orang memfitnah kita, astagfirullahaladzim. Ketika ada orang mengejek kita, astagfirullahaladzim. Yakinkan di dalam hati kita bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hakikatnya itulah puncak terakhir di kalimat surat kedua 183 itu. Orang yang puasanya benar pasti menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Id yang dirahmati Allah. Mari sama-sama kita bermohon kepada Allah. Semoga selama 1 bulan kita berjuang menawan hawa nafsu kita, melawan buruknya perilaku diri kita, melawan segala sesuatu yang Allah larang, melawan segala sesuatu yang tidak disenangi Allah Subhanahu wa taala. Mohon kita kepada Allah, semoga 11 bulan Allah jaga iman kita, tak turun-turun iman kita, istiqomah kita sampai kita wafat. Karena mohon maaf, Nabi selalu mengingatkan kepada kita, al-imanu yazidu wa yankusu. Iman itu kadang ada kalanya tinggi. Makanya jangan heran kalau seandainya orang datang Ramadan pertama, masjid penuh. Ketika Anda mengerjakan ketaatan, iman Anda sedang naik. Wa yankusu bil maksiyah. Dan ketika Anda mulai meninggalkan Allah, meninggalkan Quran, maka pada saat itu Anda sedang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sebagai penutup di khutbah Idul Fitri yang dirahmati Allah ini, mari kita tadahkan tangan kepada Allah di bulan yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, di cuaca yang mulia ini. Semoga Allah berkenan menerima seluruh rangkaian ibadah kita, menjadi penghambaan diri kita kepada Allah, dan kita berhasil, layak kita buktikan kepada Allah. Mohon jemaah buktikan kepada Allah bahwa kita layak mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, hamba-hamba Allah yang bertakwa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا أرحم الراحمين اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا وركوعنا وسجودنا وقيامنا ودعاءنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما Ilahi Rabbi, duhai Allah, hari ini kami tadahkan tangan kepadamu seraya memohon ampunan, ridho dan rahmat kasih sayang. Ilahi Rabbi, duhai Allah, jikalau seandainya ada hambamu yang datang ke tempat ini membawa lindangan dosa, banyak dosanya, buruk perilakunya, maka mohon ya Allah, jangan kau biarkan dia tinggalkan tempat ini kecuali engkau telah ampuni seluruh dosa dan kesalahannya. Ilahi Rabbi, duhai Allah, jikalau seandainya ada hambamu yang datang ke tempat ini membawa kesulitan dalam hidupnya, sulit dalam rumah tangganya, sulit dalam perekonomiannya, maka mohon ya Allah, jangan kau biarkan dia keluar dari tempat ini kecuali kau telah mudahkan seluruh urusannya. Ilahi Rabbi, duhai Allah, jikalau seandainya ada seorang anak yang kurang hajar kepada orang tuanya di tempat ini, maka mohon ya Allah, jangan biarkan dia keluar dari tempat ini kecuali kau telah maafkan kesalahannya, ampuni kesalahannya kepada kedua orang tuanya. Ilahi Rabbi, maafkan kami yang belum mampu menjadi hambamu yang bertakwa. Maafkan kami jikalau seandainya kami selama Ramadan masih jauh dari apa yang kau harapkan. Ya Allah, meskipun kami mungkin belum layak mendapatkan malam Al-Qadar, tapi setidaknya terimalah sujud sembah kami kepadamu. Jadikan kami hamba-hambamu yang bertakwa. Bantu kami menjalani kehidupan kami 11 bulan ke depan hingga kami wafat menjadi hambamu yang senantiasa bertakwa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Allah, kami sadar banyak dosa kami, banyak kesalahan kami yang orang lain tidak tahu sedangkan Engkau tahu. Maka mohon ya Allah, mohon ya Allah, di waktu yang mulia ini perkenankanlah ampuni seluruh dosa dan kesalahan kami. Mulai kami dari balik sampai detik ini kami tadahkan tangan kepadamu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.